Rumah pesawat. Belum lama ini seorang pria bernama Bruce Campbell berhasil merubah sebuah pesawat tidak terpakai menjadi sebuah rumah. Diketahui bahwa ia sudah sekitar 6 bulanan tinggal di rumah barunya, yakni rumah yang terbuat dari pesawat bekas. Pada tahun 1999, Bruce membeli pesawat bekas tersebut dengan harga 220.000 US dollar atau setara 2,9 miliar rupiah. Kemudian ia mengubah tiap-tiap bagian pesawat hingga menjadi layaknya sebuah rumah. Hal tersebut ia lakukan selama hampir 20 tahun dan akhirnya ia berhasil mengubah pesawat Boeing 727 menjadi sebuah tempat tinggal yang nyaman. Layaknya rumah pada umumnya, di dalam pesawat tersebut juga ada kamar mandi, kamar tidur, dan bahkan kokpitnya diubah menjadi ruang baca. Dengan ruangan yang tersedia di dalam pesawat tersebut, Bruce berusaha untuk menggunakan tiap bagian dengan sebaik mungkin. Di dalam pesawat, Campbell memindahkan semua kursi penumpang sehingga bisa mendapat tempat tinggal lebih besar. Ia juga menambahkan wastafel dan microwave sehingga lebih mudah untuk membuat makanan dalam pesawat. Namun bentuk pesawat yang memanjang membuat Campbell kesulitan untuk membangun kamar tidur. Akhirnya ia memakai sofa bed yang berfungsi sebagai tempat duduk dan tempat tidur. Sementara bagian kokpit digunakan Campbell sebagai ruang kerja dan diisi beberapa komputer. Setelah sukses dengan rumah pesawat buatannya, Campbell kemudian ingin membeli pesawat Boeing bekas yang ingin ia rubah kembali menjadi rumah dan ditempatkan di Jepang. Misi pembelian pesawat dilakukan sebagai bagian dari penyelamatan nasib pesawat jet yang tidak digunakan lagi, sehingga tidak berakhir menjadi logam sampah. Pulau pribadi buatan. Pasangan suami istri asal Kanada yang bernama Wayne Adams dan Catherine King adalah termasuk salah satu pasangan romantis yang dapat menjadi inspirasi bagi banyak pasangan di dunia. Pasalnya mereka tinggal di pulau yang berhasil mereka buat sendiri. Pulau yang terletak di Cypress Bay, British Columbia ini nyaris dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pulau yang dinamakan Freedom Cove tersebut dapat mengapung bebas di atas air. Walaupun tinggal di pulau buatan, pasangan romantis ini tetap menjalankan kehidupan sehari-hari untuk tetap mempertahankan hidup. Rumah-rumah apung tersebut jauh dari kesan kumuh seperti rumah apung pada umumnya. Diketahui bahwa Wayne sendiri adalah seorang pemahat, sementara sang istri merupakan seorang pelukis, penari, penulis, dan juga musisi. Kompleks rumah apung itu pun sangat ramah lingkungan, betapa tidak, rata-rata rumah dibangun dari bahan-bahan daur ulang. Bahkan untuk urusan bahan pokok makanan, pasutri tersebut memiliki 4 rumah kaca yang ditanami dengan berbagai macam sayur dan buah-buahan. Pulau yang terdiri dari 12 platform mengambang untuk berbagai keperluan seperti mercusuar, 5 rumah kaca, lantai dansa, studio, dan bahkan sebuah galeri seni. Pasangan ini tidak memiliki kulkas sebab apa yang mereka makan berasal dari makanan yang ditanam di rumah kaca dan tangkapan mereka di laut. Air minum mereka kumpulkan dari air terjun di musim panas dan air hujan di kala musim hujan. Untuk permasalahan listrik, pasangan romantis yang tinggal di pulau buatan ini menggunakan generator. Nenek hijau. Nenek yang satu ini bisa dibilang cukup unik dan nyentrik. Pasalnya nenek yang bernama lengkap Elizabeth Eaton Rosenthal ini selama 20 tahun selalu berpenampilan serba hijau. Diketahui bahwa ia adalah seorang seniman yang berasal dari Brooklyn, New York. Nenek Elizabeth sendiri mempunyai nama dan julukan yang unik, yakni The Green Lady of the Carroll Gardens. Menurutnya warna hijau adalah warna yang paling bahagia dan positif di dunia. Dirinya pertama kali jatuh cinta dengan warna hijau ketika bereksperimen dengan kutek warna hijau dan cat rambut warna jeruk nipis. Tidak lama kemudian, warna hijau mulai mendominasi koleksi baju dan rumahnya. Kecintaannya pada warna hijau tersebut diakui bukanlah bentuk dari obsesi pribadinya. Elizabeth mengakui kalau warna hijau membuatnya bahagia dan membantu mengatasi masalah sehari-harinya. Nenek berusia 75 tahun ini ternyata tidak hanya memikirkan soal kebahagiaannya sendiri. Saat memakai warna hijau, ia bisa membuat orang lain ikut berbahagia juga. Suami Elizabeth yang bernama Dylan mengaku sangat senang saat bisa berjalan-jalan dengan istrinya tersebut. Banyak orang yang menyapa dan memanggil Nenek Elizabeth, dan ada juga yang mengambil fotonya. Saat membeli dan berbelanja baju, ia akan mencari koleksi dengan nuansa warna hijau. Tidak hanya baju, perabot rumah, serta alat-alat rumah tangga pun serba hijau, dan saat ini rumahnya didominasi oleh warna hijau. Rumah di tengah sungai. Belum lama ini seorang fotografer berhasil mempublikasikan sebuah rumah yang berada di tengah-tengah sungai Drina, dekat kota Bajina Basta di Serbia. Rumah mungil tersebut berdiri soliter dan telah menarik perhatian seluruh wisatawan dunia. Bulan Agustus tahun lalu, gambar rumah ini telah diterbitkan dalam National Geographic. Diketahui bahwa pada tahun 1968 rumah ini dibangun. Jadi rumah tersebut sudah berdiri di tengah-tengah sungai selama lebih dari 40 tahun. Rumah ini dibuat oleh sekelompok anak muda yang membutuhkan tempat untuk berjemur. Karena berjemur di atas batu tidak nyaman, mereka mengambil beberapa papan dari gudang yang telah hancur. Tahun berikutnya mereka menyelesaikan atap dan dinding sehingga terbentuklah sebuah rumah. Untuk mengangkut bahan untuk rumah tersebut, mereka menggunakan perahu dan kayak, sedangkan potongan yang lebih besar dimasukkan ke dalam air dan kemudian diangkat.
hidup di goa dan menolak uang. Pada tahun 2000, seorang warga negara bagian Utah, Amerika Serikat bernama Daniel Suelo melakukan cara hidup primitif agar tidak perlu menggunakan uang. Tidak demikian bagi Daniel Suelo, warga kota Moab, negara bagian Utah, Amerika Serikat, yang melakoni cara hidup primitif agar tidak perlu menggunakan uang. Suelo menolak konsep uang dan ia merasa hidupnya tidak bahagia karena ia harus berurusan dengan duit. Mantan koki yang sekarang berumur 39 tahun tersebut memilih langkah yang cukup ekstrim. Suelo sudah biasa dianggap gila atau pemalas oleh orang-orang di sekitarnya. Dia sehari-hari melakukan apapun yang dia inginkan, seperti jalan-jalan, mencuci baju-bajunya di sungai, berburu hewan liar seperti tupai dan musang, sampai menanam melon dan sayur mayur. Buat memasak, ia memakai panci bekas dan mengumpulkan kayu bakar. Pria yang bernama asli Daniel James Sheila Barger ini menggunakan sebuah gua di bukit sebelah utara kota Moab sebagai rumahnya. Suelo bahkan mengelola blog tanpa keluar duit sepeser pun, dan ia memakai jaringan internet perpustakaan kota untuk mengisi blognya yang membahas kemungkinan gaya hidup tanpa uang. Pria yang memilih melajang ini mengatakan bahwa seluruh hidupnya adalah kenyataan uang tidak pernah memberi kebahagiaan pada manusia. Tinggal di gorong-gorong. Keterbatasan ekonomi adalah salah satu penyebab utama kenapa beberapa orang tidak dapat tinggal di rumah seperti orang lain pada umumnya. Meski begitu, tidak sedikit dari mereka yang tetap merasa bahagia, bersyukur dan bisa menikmati setiap kesederhanaan yang ada dalam dirinya. Salah satunya adalah pasangan yang bernama Miguel Restrepo dan istrinya Maria Garcia. Adalah sepasang suami istri yang juga tidak tinggal di rumah nyaman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Diketahui bahwa kurang lebih dari 22 tahun terakhir, pasangan ini tinggal di sebuah selokan berukuran 4x3 meter dengan tinggi kurang lebih 2 meter di kota Medellin, Kolombia. Meski hanya selokan, pasangan ini telah menyebut tempat tinggal mereka sebagai rumah. Di dalam rumah tersebut sudah ada saluran listrik, dapur kecil, televisi, dan tempat tidur, serta beberapa meja kecil. Walau terbilang sangat sempit dan terbilang tidak layak huni, pasangan ini mengaku sangat bahagia bisa tinggal di sana. Berada di bawah tanah membuat mereka terhindar dari hiruk-pikuk dan kebisingan kota. Tower air. Bangunan menara air yang tinggi ini tidak digunakan sebagai wadah penyimpanan air, melainkan adalah sebuah rumah tinggal. Bahkan tahun lalu rumah tersebut dijual dengan harga 4,5 juta US dollar. Menara ini dibangun pada tahun 1800 dan menjadi penampungan air bagi warga Orange County. Namun begitu memasuki tahun 1960-an, setiap rumah sudah memiliki fasilitas penampungan sendiri, sehingga menara tersebut tidak lagi dipakai. Pemerintah setempat pun ingin merobohkan menara ini. Namun George Armstrong, seorang pengusaha properti, menyelamatkan menara ini dan mengubahnya menjadi rumah tinggal. Apalagi Armstrong sudah lama bermimpi ingin tinggal di ketinggian sehingga dapat melihat keseluruhan pemandangan kota dan pantai. Hasilnya pada tahun 1980, rumah ini selesai direnovasi. Diketahui bahwa sang pemilik menara tersebut meninggal pada tahun 2015, namun bangunan itu sudah lama berpindah kepemilikan sejak tahun 1995. Hunian dengan tinggi sekitar 31 meter tersebut akhirnya menjadi salah satu lokasi wisata Orange County, dan saat ini bangunan tersebut memiliki nama resmi yaitu PCH Water Tower Home. Rumah jembatan. Hunian ini berada di antara tepi lembah. Desain hunian seperti ini menghubungkan dua bagian yang tinggi dengan lembah di bawahnya. Rumah jembatan ini berada di Ashbourne, Australia bagian selatan dan jaraknya sekitar 60 km dari pusat kota Adelaide. Arsitek Max Pritchard adalah perusahaan arsitek yang berhasil mendesain rumah ini dan ini adalah salah satu arsitek ternama di Australia. Diketahui bahwa hunian ini mempunyai 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Selain itu ada ruang besar yang digunakan untuk dapur, ruang makan dan ruang duduk serta mempunyai fasilitas pemanas. Fasilitas lain yang terdapat pada bangunan ini adalah workshop berukuran besar, carport yang bisa memuat 2 mobil, ruang penyimpanan, kebun buah-buahan dan sayur-sayuran, serta peternakan ayam. Diketahui bahwa luas lahan dari bangunan tersebut di sekitar rumah mencapai 22 hektar. Tinggal di atap toilet umum. Mungkin karena tidak punya cukup dana untuk membeli tempat tinggal atau menyewa apartemen, seorang pria bernama Takashi Yamanouchi ini telah tinggal di atap toilet umum selama 3 tahun berturut-turut tanpa ketahuan pihak berwajib. Keberadaan Takashi yang tinggal di tempat tersebut baru diketahui beberapa minggu terakhir. Seorang petugas listrik bernama Usuki sempat melihat bayangan pria tersebut. Tidak lama Usuki lalu menghubungi polisi setempat untuk melakukan investigasi. Ternyata Takashi telah membuat kamarnya sendiri di atap toilet dan kamar tersebut terlihat kecil tapi penuh dengan barang-barang. Takashi menemukan tempat tersebut saat melihat seseorang pernah tinggal di sana. Tempat sampah. Seorang pria tunawisma bernama Damian Cummings yang berasal dari New York pindah ke sebuah rumah yang disamarkan sebagai tempat sampah. Tepatnya pada bulan Juni 2016 berkat 2 model pria bernama Shane Duffy dan Phil Sullivan yang menghadiahinya rumah tersebut atas perbuatan baiknya.
Kedua model tersebut bertemu dengan Cummings saat mereka berpose sebagai tunawisma yang mencari penerima amal yang layak. Cummings yang baik hati tidak sadar bahwa sedang berurusan dengan superstar. Rumah yang menyerupai tempat sampah tersebut ditaksir memiliki harga sebesar $1.500 dan dilengkapi dengan panel surya dan port USB. Bagi Cummings, rumah barunya tersebut lebih dari sekedar tempat untuk tidur. Dan Cummings bukanlah satu-satunya orang yang tinggal di rumah sampah di Amerika Serikat. Pada tahun 2013, perancang California bernama Gregory Klein mengubah tempat sampah senilai $2.000 menjadi rumah fungsional penuh dengan kamar mandi, tempat tidur, dapur, dan dek berjemur. Suku yang hidup di laut. Pengembara laut, itulah yang sering dikatakan banyak orang tentang masyarakat suku Bajo. Zaman dahulu kala orang-orang suku Bajo terbiasa hidup di atas perahunya atau sering disebut nomaden. Namun saat ini banyak orang Bajo membangun rumah di atas laut dangkal sebagai tempat tinggal mereka. Bukan hanya di Indonesia, suku Bajo telah tersebar di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di Indonesia sendiri mereka tersebar di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Sejarah mengatakan suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas hingga membawa mereka masuk ke Indonesia. Suku yang belum diketahui secara pasti asalnya ini terkenal dengan keahlian yang menyelam dalam lautan hingga 70 meter dalamnya hanya dengan sekali tarikan nafas. Kehebatan suku Bajo dalam mengarungi laut membuat banyak ilmuwan dunia tertarik untuk membuat penelitian. Salah satunya yaitu sekelompok ilmuwan dari University of Copenhagen dan University of California di Berkeley yang mencoba menguak misteri asal-usul kehebatan suku Bajo yang bermukim di Indonesia.